Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak sudah hadir di sini. Bisa perkenalkan diri Mbaknya terlebih dahulu. Maaf, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan nama saya Aisyah Hanifah. Saya dari Jawa Timur, Nganjuk. Latar belakang saya dari pesantren selama 6 tahun. Saya dari SMA, kemudian lanjut di Universitas Kita Indonesia, mengambil prodi bidang neuropsikologi. Sehingga dengan latar belakang saya ini, saya berharap saya mampu untuk menjadi pembina sama yang baik, karena saya punya background pesantren dan saya juga punya sedikit pengetahuan psikologi, sehingga saya bisa mengatasi masalah-masalah psikologi remaja yang ada di yayasan ini. Baik, boleh diceritakan sedikit banyaknya pengalaman Mbaknya ini, terutama dalam mendampingi remaja. Sebelumnya ketika saya di pondok pesantren, saya sempat menjadi seorang pendidik yang mengajari dan mengatur adik kelas selama 1 tahun. Kemudian dilanjut dengan saya beberapa kali mengikuti dan membina di pesantren-pesantren bulan Ramadan, dan kemudian saya beberapa kali mengikuti seminar tentang perlindungan anak, sehingga saya merasa apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya dapatkan, insya Allah bisa sedikit banyak membantu di pendampingan remaja di yayasan ini. Sangat menarik ya. Apakah Mbaknya ini sudah terbiasa tinggal di lingkungan pesantren? Insya Allah seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya, selama 6 tahun saya berada di asrama, jadi saya sudah mengenal betul bagaimana kehidupan di asrama, bagaimana susah senangnya, sedih capeknya, sehingga insya Allah saya bisa memberikan sedikit tips-tips dan motivasi untuk adik-adik yang ada di asrama, bagaimana cara menjalani kehidupan di asrama agar tetap bisa produktif meskipun kegiatan yang sama sangat-sangat Baik, sesuai yang dengan laporan yang ingin Anda dapat dari kami, yaitu sebagai pembina asrama. Kadang kita harus bersikap tegas dan lembut. Bagaimana cara Mbaknya ini agar bisa menyeimbangkan antara sikap tegas dan lembut tersebut? untuk menyeimbangkan antara tegas dan lembut. Kita melihat dari kondisi anak. Ada kondisi di mana anak harus benar-benar bersikap tegas dengan ketika mereka menjalankan kegiatan-kegiatan wajib seperti sholat, mengaji, belajar. Kita harus tegas memberikan arahan agar mereka benar-benar berangkat ke masjid, berangkat ke tempat belajar, dan menjalankan aktivitas-aktivitas wajib lainnya sesuai dengan aturan yang ada di sana. Untuk bersikap lembut, terkadang kita ketika mengisi waktu kosong, kita bisa mengobrol dengan anak-anak, berperan sebagai teman mereka, sebagai kakak mereka, menyayangi mereka, memberikan arahan, mendengarkan curhatan mereka, dan memberikan motivasi mereka. Jadi bisa muncul chemistry antara saya dan anak saya. Jadi bagaimana saya akan mengambil sikap tegas dan sikap lembut, kita lihat dari kondisi anak. Lalu bagaimana Mbak jika ada santri Mbaknya ini sangat sulit ya? Bagaimana langkah yang akan Mbak ambil untuk mengatasi siswa tersebut, santri tersebut? Untuk mengatasi masalah ini, yang pertama kita harus tahu dulu latar belakang anak, karena biasanya problem remaja itu latar belakangi dengan masalah-masalah tertentu seperti broken home, atau dia merasa kurang mendapatkan kasihnya dari orang tua karena orang tuanya semuanya bekerja dan lain sebagainya. Jadi hal yang perlu saya lakukan sebagai seorang pembina asrama adalah kita tahu dulu dengan anak tersebut, kita gali apa yang menyebabkan anak tersebut begitu. Kemudian kita beri nasihat dan edukasi, memberi pengarahan bahwa hal ini itu kurang baik untuk dilakukan, dan memberikan solusi agar dia bisa mengulangi hal tersebut. Yang ketiga adalah
yang bertujuan untuk mendidik agar anak itu merasa cerdas dan tidak mengulangi kesalahan yang baik. Lalu jika Anda sudah diterima di yayasan kami, bagaimana cara Anda mengatur jadwal harian asrama? Untuk mengatur jadwal harian, insya Allah saya akan seimbangkan antara kegiatan-kegiatan anak-anak dengan jam istirahat mereka agar yang dilakukan mereka selama di asrama tidak menjadi beban mental atau beban fisik buat mereka. Jadi ada masa di mana mereka belajar, ada masa di mana mereka bermain, sehingga mereka nyaman di asrama. Bagus. Lalu di yayasan kami kan sangat mengutamakan akhlak, sangat ditamakan di yayasan kami. Menurut Mbaknya ini, bagaimana cara menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak santri? Untuk menanamkan akhlak yang mulia, hal yang paling penting adalah memberikan teladan dan contoh. Kita sebagai pimpinan asrama memberikan contoh ke mereka bagaimana bersikap yang baik, berakhlak yang baik, berkata yang baik. Hal kedua yang kita lakukan adalah memberikan edukasi, memberikan kajian terkait akhlak. Yang ketiga adalah mengawasi mereka apakah mereka sudah berakhlak yang belum, dan memberikan teguran kepada anak-anak yang dirasa kurang baik akhlaknya. Jadi kita lakukan untuk menghasilkan atau menciptakan anak dengan akhlak. Masya Allah. Lalu apakah Anda bersedia jika Anda diminta untuk tinggal di asrama penuh waktu? Yang insya Allah bisa jadi. Bersedia. Lalu bagaimana cara Mbaknya ini, agar bisa menjaga kesehatan mental? Untuk menjaga kesehatan mental saya, yang pertama meminta pertolongan kepada Allah. Insya Allah. Kita bisa curhat kepada Allah saat kita sedang sholat atau setelah sholat. Kemudian lebih banyak berbaur dengan orang-orang yang bisa memberikan energi positif ke kita. Contoh seperti teman yang baik, teman kerja yang baik, awal dengan sampai-sampai di sini yang baik-baik juga, sehingga kita tidak berlarut-larut dengan masalah-masalah yang ada di sini. Jika dirasa kedua hal itu kurang, mungkin kita bisa pilih, jadi meminta izin untuk keluar suatu hari, pergi untuk mengeluarkan segala emosi yang ada, kemudian kembali dengan raga yang fresh dan kondisi yang baik untuk menghadapi masalah-masalah. Baik, dari sekian sekolah, dari sekian yayasan, dari sekian pekerjaan, apa yang membuat Mbaknya ini tertarik untuk bergabung bersama Yayasan Asyafil? Karena Yayasan Asyafil sudah terkenal sebagai yayasan pencetak generasi unggul. Sudah banyak lulusan-lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya ingin ikut andil dalam pembentukan karakter anak-anak unggul tersebut, sehingga insya Allah saya bisa mendapatkan pahala jariah dari apa yang saya lakukan di sini. Baik, terima kasih ya Mbak Aisyah ya. Mbak Aisyah, terima kasih atas semangatnya untuk ingin bergabung bersama kami di Yayasan Asyafil. Sebelumnya